Taklim Al-Hasna, semoga sesuai namanya, kita semuanya yang ada di pengajian ini menjadi orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali taklim kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Sehat sedaya ibu-ibu? Alhamdulillah. Atas izin Allah, atas kasih sayang Allah, atas rahmatnya Allah, siang hari ini kaki kita masih ringan dijak tindak ngaji. Semoga kaki yang ringan membawa kita ke pengajian, besok ringan pula membawa kita ke surga. Tapi kalau ngaji saja sikilnya abot, ke masjid sikilnya abot, nah kita mimpi kaki kita yang abot itu mungkin juga akan abot membawa kita ke surga. Maka mari kita syukuri, ada pelajaran yang luar biasa kemarin malam Rabu. Saudara kami di Garung, nama beliau Pak Marso, sholat maghrib itu di Masjid Darussalam yang tidak harus nyebrang. Qadarullah sholat isya. Beliau milih sholat di masjid yang harus nyebrang. Terus maghribnya itu sholat di sebelah sini, isyanya dituntun Allah sholat di masjid yang harus nyebrang. Keluar dari masjid sholat isya, keadaan agak gerimis, beliau pakai payung, datang motor dari atas, nabrak beliau, seto di tempat. Tidak ada orang tidak sedih ketika kehilangan, pasti sedih. Tapi hati saya mengatakan, Masya Allah, begitu indahnya kematian beliau. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah ingin mengambil nyawa seseorang, wong tadi maghrib sholat di sini, Allah akan mengantarkan langkah kakinya ke tempat dia akan diambil nyawanya. Maka untuk kita Bu, kemana kaki kita selama ini kita langkahkan? Lebih sering ke pengajian atau lebih sering kemana? Kalau mau melangkahkan kaki sambil bertanya, ojo-ojo ini langkah kaki yang akan mengantarkan saya pada akhir kehidupan saya. Iya, kalau seperti beliau Pak Marso, kundur sholat sedo. Nah kalau kita ke tempat yang gak dicintai Allah lalu meninggal, Allah. Maka bismillahirrahmanirrahim. Tadi mukadimahnya, ayo bismillah. Kalau kaki kita ringan, kita angkatkan ke majelis taklim. Semoga besok ringan membawa kita pada kematian yang husnul khatimah. Ibu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Sampai-sampai ada yang saling tawar, ayo ambil aja istri saya, ambil aja separuh harta saya, ambil aja. Dipersaudarakan dulu. Setelah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Membangun masjid. Sampai dikatakan oleh para ulama, kalau pengen hidupnya kita mulia, perbaiki persaudaraan kita dan pastikan banyak aktivitas kita yang berada di mana? Hari ini insya Allah itu semua ada pada kita. Pada nyambung keseduluran di masjid. Di masjid. Berapa kali kami sampaikan, kalau anaknya ibu dolanan lendut, mau masuk ke rumah itu mesti suruh cuci kaki dulu. Tapi sekalipun kita banyak dosa, meripat kita banyak dosa, mulut kita banyak dosa, masuk masjid nggak disuruh cuci-cuci sama Allah.
Maka Ibu, ayo kita bersyukur. Semoga siang hari ini mengantarkan kita kepada berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam min amalin saghirin yukabbiruhun niyah, wa kam min amalin kabirin yusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil, cuma ngambil kotoran di karpet masjid ini, tapi karena lurusnya niat di mata Allah menjadi besar dan berharga. Tapi banyak amalan yang besar, dipakai uangnya gede, tenaganya gede, waktunya lama. Mungkin bisa kita ibaratkan haji dan umroh, tapi di sisi Allah menjadi kecil. Kenapa? Karena buruknya niat. Maka ayo kita tanya sebelum kita ngaji, mau cari apa di masjid ini? Mau golek apa? Ibu kagungan arto mboten sang golek mriki. Ibu berteman kepada siapapun, maka mau cari apa? Jawabannya tidak lain tidak bukan kita cari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, semoga Allah memberikan hal-hal yang baik kepada kita semuanya. Dan kabar gembira dari Muhammad SAW di dalam hadis Imam Turmudi, Rasulullah SAW bersabda, Yadullahi ma'al jamaah. Tangannya Allah itu bersama orang yang senang berjamaah. Tangannya Allah ada di sini bersama kita semuanya. Sebab Allah remen kalih tiang-tiang engkang remen berjamaah. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, al-jama'atu rahmah wal furqatu la'nah atau adabun. Berjamaah itu rahmah, dan menyendiri gak punya teman, gak mau gabung, gak mau serawung, gak mau ngaji, adabun. Azab. Wong nek dewek ora duwe kancan iku sedih. Wong mau nek akrab karo kowe njero akrab dadi ketemu dadi prige, iki ora duwe kancan. Maka ayo, semoga jamaah kita siang hari ini mengantarkan kita menjadi wasilah untuk kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, laki-laki untuk masuk surga syaratnya itu abwab. Apa syaratnya? Satu, Nabi itu pasti masuk surga benar. Jadi laki-laki kalau mau masuk surga kudu jadi Nabi, mungkin atau enggak? Berarti syaratnya satu gugur. Embane ana limang dalan siji es kepepetan dari turah berapa? 2. Syaratnya laki-laki masuk surga syahid di dalam jihadnya Allah. Kira-kira suami kita kalau suruh mangkat perang, mangkat enggak sekarang, Bu? Lewang mangkat jamaah biasanya sing abot alot kapan mangkat perang. Kira-kira pintu kedua ini masih terbuka enggak untuk suami kita, Bu? Kayak neka kecil ya, meskipun nyambut gawe kata para ulama jihad dan seterusnya. Nomor 3, laki-laki kalau pengen masuk surga itu harus jujur, tidak boleh bohong seumur hidupnya. Ayo suami siapa yang belum pernah berbohong di sini? Seumur hidup belum pernah bohong sekalipun. Kira-kira syarat yang ketiga ini buat suami kita gimana, Bu? Angel juga. Kemudian yang terakhir kata para ulama, kalau laki-laki pengen masuk surga, jadi laki-laki yang solih. Nah ini mungkin suami kita masih punya peluang. Tadi apa yang pertama, Bu? Jadi golongannya para nabi 2, syahid 3, jujur, nggak pernah bohong walaupun coba mana orang. Yang keempat apa? Nah ini mungkin. Tapi perempuan kalau mau masuk surga, Masya Allah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, menjaga kesucian. Kata Rasulullah, silahkan masuk surga lewat pintu mana saja yang Allah kehendaki. Jadi sebenarnya laki-laki dengan perempuan masuk surganya mudah mana? Tapi kenapa saat Isra Mi'raj yang paling banyak menghuni neraka adalah perempuan? Apa nih, Bu? Apa aja nih, Bu? Apa sebenarnya? Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita membahas tentang menjadi bidadari di 2 negeri. Itu satu judul kitab, satu judul buku, Ibu. Masya Allah. 2 negeri ini maksudnya menjadi bidadari di dunia dan di akhir.
Sekarang Mbak Eva mau bicara tentang bidadari dunia. Di dalam hadis yang sahih, dalam sebuah kitab yang berjudul 175 Jalan Menuju Surga, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bidadari surga itu dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tingginya 70 hasta. Berapa Bu? Berapa kira-kira tingginya 70 hasta itu? 30 meter. Ya masa enggak bojone dewek, bojone 30 meter dhuwur temen. Suami juga semuanya besok akan dibangkitkan sebagaimana orang tua kita dulu diciptakan tingginya menurut riwayat. Kemudian apa? Sekarang pakaiannya. Pakaian bidadari surga kata hadis yang sahih terdiri dari 70 lapis pakaian yang terbuat dari bahan sutra terbaik. Riwayat lain mengatakan warnanya hijau. Dhuwure 30 meter, agemane pinten lapis, Bu? 70 lapis. Lalu apa yang terjadi pada bidadari-bidadari di surga? Kapan pasar di surga terjadi? Di dalam kitab itu dijelaskan hari Jumat penduduk surga diizinkan oleh Allah untuk pergi ke pasar yang ada di surga. Laki-laki akan meninggalkan istrinya di dalam kamarnya, lalu ia keluar menuju pasar yang Allah izinkan untuk menuju di sana. Ibu sampai apa? Begitu suami kita keluar, maka akan ada angin yang meniup wajah suami kita, sehingga suami kita setiap hari Jumat wajahnya bertambah. Jadi ibu sekarang sabar aja kalau suaminya nggak begitu ganteng. Nah, besok setiap hari Jumat bojone tambah. Lalu bagaimana dengan kita? Begitu suami kembali ke kamar bidadarinya masing-masing, ia pun akan mendapati istri yang ditinggalkan di dalam kamarnya ditambah kecantikannya oleh Allah di setiap hari apa tadi? Keluar nggak seganteng itu, kembali tambah ganteng. Ditinggalkan istrinya nggak secantik itu, didatanginya istrinya sudah bertambah cantik. Jadi jangan khawatir. Kalau sekarang ibu kurang keprege, besok saben dina Jumat insya Allah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita akan diberi bonus, wajah kita bertambah apa? Nek melbu, nek ora ya geseng-geseng. Lalu bagaimana dengan warna kulitnya? Di dalam riwayat yang sahih dikatakan tulang sumsumnya bidadari surga terlihat di balik daging pahanya. Berarti putih kata senopo, Bu? Ibu tulang sumsumnya pundi? Tulang sumsumnya bidadari surga kelihatan dari balik daging pahanya. Berarti putih napa putih pon? Siapa yang akan menikmati bidadari itu? Adalah laki-laki yang solih yang diizinkan oleh Allah untuk masuk ke surganya. Lalu, kalau bapak masing-masing masuk surga dapat bidadari kayak gitu dua, ibu ditaruh di mana? Ibu jadi apanya? Maka kabar gembira buat wanita muslimah, sesungguhnya dua bidadari surga itu bahasan dunyane namung selir. Ratu utamanya siapa? Kalau kita masuk, setiap ada seorang istri menyakiti hati suaminya, dari tempat yang jauh bidadari surga berkata, engkau menyia-nyiakannya, padahal engkau hanya hidup dengannya sebentar lagi dia akan menjadi milik kami. Nah, terus nek ajeng mudung karo bojone, ingat kata-kata ini. Kata bidadari surga, sebentar lagi dia akan menjadi milik kami. Karena di dunia disia-sia oleh Mbak Eva dan ibu-ibu semua. Kalau ibu berbicara keras, berbicara kasar, tidak manut sama suami, wajahnya berketut sama suami, berani merenguti suami,
dari tempat yang jauh. Bidadari berkata, sebentar lagi pasanganmu di dunia akan menjadi milik siapa? Milik kami di surga. Maka Masya Allah, pertanyaan, maaf nih guyon, kira-kira kalau suami ibu dipajang di etalase masih nonton sing purun apa? Pinten, sing purun pinten? Wong wadon telu apa 10 apa wong 15? Barang istiwa ya, bukannya telu. Coba Pak Giarto dipasang di etalase gitu. Kira-kira yang mau masih berapa? 10 orang mungkin kan, dia tinggi gitu kan, Masya Allah. Pas dengan karuanya Allah mempertemukan orang cantik ketemu dengan orang ganteng, dipasang di etalase. Direktur PLN Garut, mulah sing kersa paling pirang-pirang. Mulane arep mutung deleng-eleng, sing arep bojone nyong egen pirang. Mulane aku nangis. Jangan begitu. Maka ibu, itu diantara ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah melalui hadis yang sahih tentang ciri-ciri bidadari surga. Pertanyaan yang pernah kami sampaikan, mana yang lebih mulia, wanita dunia yang masuk surga atau penduduk bidadari surga asli? Jawabannya apa, Bu? Wanita di dunia yang masuk surga. Kenapa? Masya Allah, karena bidadari nggak pernah tahu capeknya hamil, nggak pernah tahu sakitnya melahirkan, nggak pernah tahu rasanya suami berkata dengan nada yang tinggi, lalu hati kita ikhlas untuk diam dan tidak melawan. Nggak pernah merasakan itu. Bidadari surga nggak pernah kepanasan datang ke masjid mencoba untuk datang pengajian. Bidadari surga nggak pernah itu. Bidadari surga nggak pernah merasakan gimana rasanya harus bersabar saat uang sebenarnya di tangan tinggal sedikit, tetapi ketika anak-anak bertanya kita harus menjawab, tenang nak, bapak ibu insya Allah sudah ada, sudah punya. Bidadari surga nggak pernah bagaimana merasakan merawat orang tua. Bidadari surga nggak pernah tahu rasanya merawat anak-anak. Bidadari surga nggak pernah tahu rasanya manut sama suami. Maka para ulama sepakat, mana yang lebih mulia, bidadari surga yang cantiknya seperti yang kita sebutkan, atau perempuan-perempuan di dunia yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka insya Allah, biidznillah, kalau kita taat kepada suami, kita insya Allah lebih mulia daripada bidadari surga. Baik, siapa perempuan yang menjadi bidadari di dua negeri? Ibu tahu jawabannya. Sempurna banyak laki-laki, kalangan laki-laki itu banyak sekali luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada pemuda yang gak sempat mandi junub, Hamdalah namanya, lalu dia dimandikan oleh para malaikat. Ada sahabat yang ketika terbunuh dijunjung sama sahabat itu entengnya luar biasa. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa sahabat ini entengnya luar biasa? Kata Rasulullah, gimana nggak enteng? Ribuan malaikat sedang rebutan menjunjung jasadnya. Mu'ad, Hamdalah dimandikan. Julaibib, laki-laki pendek, hitam, jelek, baru saja menikah, dia meninggalkan istrinya. Ketika Rasulullah mendapatinya dia syahid, Rasulullah meletakkan badannya di atas tangannya. Dan Rasulullah sama sekali tidak meletakkan jasad Julaibib sampai liang lahatnya Julaibib jadi digotong sama Rasulullah. Saking kecilnya badan Julaibib diletakkan di liang lahat. Banyak laki-laki yang mendapatkan kedudukan, tetapi tidak sempurna perempuan kecuali 4 orang yang ibu sudah hafal di luar kepala jawabannya. Siapa yang pertama? Khadijah radhiyallahu anhu, istri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Yang kedua siapa? Fatimah. Fatimah anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaminya namanya siapa? Ali. Fatimah punya kisah unik yang luar biasa itu. Saat Rasulullah suatu hari datang ke rumah beliau, mengetuk pintu beliau, "Assalamualaikum ya Fatimah." Biasanya yang bukain pintu Ali, tetapi kala itu yang bukain pintu bukan Ali, yang bukain Fatimah. Kata Rasulullah, "Kemana Ali wahai Fatimah?" Fatimah menjawab, "Ya Rasulullah, telah terjadi sesuatu antara aku dengan Ali." Bahasa wana sopone, "Kula nembe adu kalih Ali."
Kula nembe wonten masalah kalih Ali. Lalu apa yang ditanyakan Rasulullah? Apakah Rasulullah kemudian berkata, wani-wani ne Ali kalau putrane Kanjeng Nabi kayak ngono? Ini contoh cara menjadi mertua yang bijak. Ketika Rasulullah mengetahui anaknya punya masalah, Rasulullah nggak tanya. Dia ketika apa nama Ali? Bener dua tak ora? Dia ganteng? Oh, ketika Ali ngudungi dia kayak tak luru nih, nggak kayak gitu bu. Rasulullah hanya berkata, ya sudah, biar saya pergi tak mencari Ali. Dicari Ali. Di mana ketemunya? Saat Ali tertidur di masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pipinya tertidur menempel tanah debu itu bahasa Arabnya turabun. Maka ketika pipi Ali menempel ke debu, Rasulullah membangunkan Ali, wahai Abu Turab, wahai laki-laki yang pipinya terkena debu, bangun, 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 bangun. Diajak ngobrol sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini teladan untuk kita. Kalau rumah tangganya Fatimah, rumah tangganya Ali, menantu Rasulullah, Fatimah anaknya Rasulullah saja ada masalah. Apalagi rumah tangga kita. Isuk bermasalah apa, awan masalah apa, sore masalah apa. Kalaulah rumah tangga calon penghuni surga saja diuji oleh Allah, kenapa Allah nggak uji kita? Kenapa kita bertanya kepada Allah, kenapa saya yang diuji? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa saya yang diuji? Kenapa enggak? Orang Fatimah yang mau masuk surga saja saya uji. Orang Ali yang dikabarkan masuk surga tanpa hisab saya diuji. Kenapa rumah tangga Evalita dan rumah tangga Ibu Alasna enggak? Fatimah radhiyallahu anha. Lalu yang ketiga siapa? Asia. Istrinya siapa? Fir'aun. Kemudian yang terakhir siapa? Maryam ibnata Imran, Maryam anaknya Imran. Sekarang Khadijah. Mereka nggak mau cerita panjang-panjang Khadijah, tapi ambil pelajaran apa yang menyebabkan Khadijah menjadi penghuni surga bidadari di dua negeri. Ibu ingat, ini kisah ini berkali-kali saya ceritakan. Ketika Rasulullah pergi ke Gua Hira, lalu Rasulullah ditemui oleh malaikat Jibril. Ibu awan-awan ditemoni makhluk boten napak bumi, rupane putih, awake gede menjulang ke langit. Kira-kira wetus napa boten? Takut atau tidak? Wong nek bengi nek agi wedi kelaras gedang ben darani pocong. Poceng liwat darani ana halu, Bu. Mau kekayaan anak wong liwat nang burine nyong, padahal sing liwat napa, Bu? Ini Rasulullah enggak sadar. Beliau ditemui malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, ma ana biqari." Saya enggak bisa. Ibu berdoa sama Allah, yang masih muda-muda besok umrah punya kesempatan naik ke Jabal Nur ke Gua Hira, biar merasakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang menaiki Jabal Nur di Gua Hira. Bagaimana Khadijah ditinggal oleh Rasulullah. Mestinya dia didekap oleh suaminya, mestinya dia diperhatikan oleh suaminya, tapi suaminya izin ke Gua Hira. Khadijah merelakan. Gak terus nuntut dalam mawon lah Pak. Ngapa Pak turut gua? Tuh kan. Ibu kalau jadi istrinya dipamiti suami ke gua gimana? Hanya tak menggandengin ya, itu ibu gimana jawabnya? Kapan ngapa semang turut gua ngumah baik ini ngumah baik. 1,5 jam naik Bu, waktu itu masih muda. Turun itu dengklongan sekilnya. Karena tangganya bukan tangga standar orang Indonesia, tapi tangganya gede-gede, jadi jangkahnya itu sampai atas dapat hikmah yang luar biasa. Ketika Rasulullah disuruh, ya Rasulullah, iqra ma ana biqari, kata Rasulullah, saya nggak bisa baca. Jadi kalau ada orientalis mengatakan Rasulnya umat Islam itu bodoh, mosok Nabi tidak iso maca. Ibu, budaya Arab waktu itu bukan budaya membaca, tapi budaya menghafal. Maka waktu itu yang paling familiar di bangsa Arab itu adalah syair. Dan syair itu dengan cara dihafal. Maka kaum ini punya syairnya kaum itu. Jadi gak bisa baca itu biasa. Tapi mereka punya ikatan yang kuat, ingatan yang kuat untuk membaca apa? Lihat hewan disyairkan, lihat perempuan cantik disyairkan, lihat pohon disyairkan, lihat apapun menjadi syair. Jadi bukan aib. Iqra ya Muhammad ma ana biqari, Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Disikap sama malaikat Jibril. Kata Rasulullah SAW, aku kira hari itu adalah hari terakhir kehidupanku.
Karena aku begitu erat disikap oleh siapa? Malaikat Jibril. Deleceknya luar biasa. Pulang kepada Khadijah. Sampai rumah bilang, Bu, zammiluni, zammiluni. Delecek. Kemudian Rasulullah hanya mengucapkan satu kata, zammiluni, zammiluni. Ada ya ayyuhal muzammil, satu lagi ada ya ayyuhal mudaththir. Apa bedanya muzammil sama mudaththir? Mudaththir itu, ini kalau selimut, mudaththir itu ini kita, selimutnya cuma di, nah gitu, itu namanya ya ayyuhal mudaththir. Hai orang-orang yang sedang berselimut. Tapi kalau ya ayyuhal muzammil, berselimutnya itu ini terus diginikan, sikile ngono pidek, terus selimutnya ditelapuk, selimutnya empuk, rasanya gimana? Itu bedanya ya ayyuhal mudaththir, hai orang-orang yang berselimut, dengan hai orang-orang ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu warattilil qur'ana tartil. Jadi minta ditenangkan. Ya Ibu, ini kata para ulama. Begitu Rasulullah berteriak ya zammiluni, zammiluni, melihat wajah Khadijah separuh ketakutannya hilang. Jadi kalau pengen jadi bidadari dua negeri, suami kita kalau punya masalah, lihat wajah kita separuh masalahnya hilang. Kira-kira tambah hilang atau tambah mumet kalau kita punya. Jadi kalau di luar ada permasalahan, begitu kondor lihat wajah ibu, separuh kegalauan hatinya hilang. Karena wajah ibu sangat menyejukkan, menyenangkan. Berapa jam durasi ibu ngobrol sama suami paling lama? Ngobrol berdua gitu. Berapa? Kalau ngobrol lama, kan sebentar apa cara ngobrol Bu? Sering ya Bu? Kalau ngobrol sambil cewer-ceweran, sambil gitu-gitu apa enggak? Ya, di situ tempat kita memasukkan nasihat yang paling lembut. Tapi kalau suami kita misalnya telat bangun masjid, kadrokon meng masjid gasik apa angel, pakai wete yang kan jenengan orang nggak cocok kalau masukin kayak gitu. Tapi kalau ngobrol sambil kalau ke masjid zaman gemes. Masuk nggak pelajarannya? Marah nggak yang dinasehati? Banyak perempuan nggak punya cara menasehati suami. Nggak mau jamaah tuh nggak usah diprotes. Jamaah ke itu likur, nggak masuk kayak gitu kalau cara kita menasehati ibu. Ibu lagi ngobrol sambil telinganya digini-giniin, banyak ya Pak, ubannya ya Pak. Ya Allah jenggotnya gitu Bu, baru dimasukin des. Yakin jamaah luweh masuk lagi. Ketika dia suka berbicara tinggi, jangan lawan dengan nada yang lebih tinggi. Ketika ngobrol berdua intan, pegang aja. Ya Allah, ini loh yang cak ngomongnya agak tinggi. Ya Allah, nggak rada diturunin. Masuk nggak pelajarannya? Marah nggak yang dinasehatin? Maka Bu, kalau pengen jadi bidadari di dua negeri, pastikan wajah kita menyejukkan untuk suami kita. Cara kita bicara, cara kita merespon kalau beliau bawa berita, misalnya beliau bawa WA, mah ono berita, malah ibu jawab, terus ngerti ketwingi, apa kayak ngerti Pak? Ibu terus berpura-pura, apa sih? Ya Allah, ya orang krungu ya Allah makasih banyak ngerti sopok itu antusias Bu. Terus duduk di sampingnya, dilihat HP-nya, Masya Allah, astagfirullah. Padahal ibu sudah baca berapa kali? Sudah baca berkali-kali. Orang jur ngerti, gue ngerti lah, mengdibai sih. Itu melihat wajah perempuan kayak gitu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Maka di Helena pas Rabu yang lalu kan mereka sampaikan berkali-kali. Jadi perempuan, aduh ini ada Pak Polisi sama Pak Tentara ini. Pak Polisi sama Pak Tentara kalau berdiri gimana Bu? Teguh. Kalau dipanggil komandannya jawabnya tegas atau tegas. Terus kalau lagi tentara itu kalau lagi masa pelatihan wajahnya diapakan? Jadi perempuan di rumah tuh jangan kayak tentara. Badannya tegak kaku, gak ada romantisnya sama sekali. Buat suami itu kalau lagi nyopir tangannya dipegang terus pasti menol itu dia pengen cepet-cepet balik. Nenek kaki lengkap kok rambutnya digimana? Jangan tegang gini.
kayak ketepuk pisang. Jur, jangan ngomongnya tuh jangan tegas. Berapa kali Baca ingatkan ini, Bu? Mama, ngapa? Apa? Apa sayang? Ya Allah, apa apotek kayak gitu, Bu? Ustazah, suami saya nggak romantis. Kalau ibu punya suami yang nggak romantis, ibu yang agresif. Ibu yang apa? Yang agresif. Ibu yang aktif. Jangan kayak gedebuk. Wadon kok kayak gedebuk pisang orang anak gayane beberblas. Nyoper yang meneng bae bojone malah tinggal pelor. Nempel langsung. Mau ditemenin, tangannya dipegang capek ya, berhenti dulu. Kalau ngantuk berhenti dulu ya. Misalnya. Nanti praktek ya. Jangan kados gedebuk pisang orang gue model blas. Kemudian begitu Khadijah menyelimuti, meletakkan kepala Rasulullah di atas apanya, Bu? Pahanya. Lalu Khadijah matur begini kira-kira bahasa sombanya. Demi Allah, Allah nggak akan menyanyiakan panjenengan. Panjenengan boten nate ngapusi. Panjenengan selalu nolong orang lemah. Panjenengan selalu menjaga amanat. Panjenengan tidak pernah berbohong. Panjenengan tidak pernah menyakiti orang. Kemudian kata para ulama, sebab perempuan menjadi negeri bidadari di dua negeri. Tadi lihat wajahnya menenangkan. Dua apa? Kata-katanya dan ucapannya membuat kegelisahan pasangannya hilang. Mah, nyong lah wetenge pegel lho misal. Blei gue, ginjel gue. Kalau ceramah di depan bapak-bapak suruh ganti aja kalau ada perempuan kayak gini. Mah nyong lah uwanis oke. Jarine Ustad nek uwan oke ke tanda berita bahwa tenang, tenang. Ucapannya itu menenangkan. Masya Allah. Ayo Bu belajar Ibu. Diam coba. Latihan pertama itu diam dan menurunkan volume bicara di rumah. Ibu nggak setuju diam. Bilangnya sama siapa? Ibu rugi kalau nggak setuju sama suami langsung gini. Yang udah setuju Pak, menurut mama kayak gini. Saya yakin setelah itu suasana ibu dengan suami nggak pas. Saya lebih senang memilih kalau misalnya saya nggak sepakat dengan pendapat suami, diam aja dulu. Bilang sama Allah, ya Allah sebenarnya saya nggak sepakat ya Allah. Tapi kalau ini menjadi pilihan suamiku, kalau baik tolong tuntun, kalau jelek tolong beri petunjuk. Selesai ngadu sama Allah. Khadijah itu ucapannya menenangkan. Apakah cuma sampai situ? Enggak. Kamu kurang tenang dengan sikapku yang kamu tak peluk, dengan sikapku yang kamu tak tidurkan di atas pangkuanku, dengan kata-kataku yang meyakinkan hatimu. Kamu kurang tenang ya Nabi? Ayo tak ajar ke paman saya yang namanya Warokoh. Diajak beliau ke seorang pendeta, kemudian ditanyakan, tadi suami saya namanya Muhammad ditemui makhluk seperti ini di Gua Hira. Kata pamannya berkata, demi Allah yang menemui Muhammad adalah malaikat yang menemui Nabi Isa dulu. Maka bertambah tenang atau tidak? Jadi istri yang solutif, selalu memberikan apa? Solusi. Dijak ngobrol itu jangan sampai suami kita mencari solusi dari tempat lain. Kenapa? Karena istrinya diajak ngobrol nggak enak. Bodoh apa-apa lah, bodoh. Temenan bodohnya. Gini loh, kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Jadi apa tadi Bu? Wajahnya apa? Menenangkan, ucapannya menenangkan. Dia menjadi istri yang banyak solusi. Yuk mulai latihan. Kalau di rumah wajah kita menyenangkan, ucapannya menenangkan, sikapnya menggembirakan. Itu karakter terkuat menurut para ulama dari sosok yang bernama Khadijah. Kenapa kemudian hadiahnya di surga rumah yang gak ada kebisingan? Karena Khadijah tidak pernah berbicara dengan nada tinggi kepada Rasulullah SAW. Kenapa rumahnya Khadijah di surga dikatakan rumah yang tidak ada rasa lelah? Karena Khadijah tidak pernah mengeluh dengan keadaan kehidupannya bersama Rasulullah SAW. Itu kalau mau nyontoh Khadijah supaya kita bisa menjadi bidadari di surga untuk suami kita, di dunia kita pun menjadi bidadari untuk suami kita. Sekarang yang kedua siapa tadi? Maryam. Maryam anaknya siapa? Ya Asia, Fatimah,
Maryam, Khadijah. Tadi Khadijah, sekarang Maryam. Ibu, apa kelebihannya Maryam? Kan selama ini kita udah belajar Maryam dari berapa banyak ustaz. Apa kelebihannya Maryam? Apa Bu? Hamil tanpa disentuh laki-laki, menjaga kesucian. Apalagi kelebihan Maryam? Ibu tahu kelebihan Maryam itu disebutkan di dalam Al-Quran. Ceritanya begini. Ketika Maryam diserahkan oleh ibunya menjadi marbot di Baitul Maqdis, Maryam dibuatkan mihrab. Mihrab itu ruangan kecil seperti ini, gak bisa masuk ke situ kecuali Nabi Zakaria pamannya. Jadi Maryam di ruangan khusus, tertutup, gak bisa dilihat laki-laki. Apa kata Allah? فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Ketika Maryam ada di mihrabnya, aku kirim utusanku ruh, namanya malaikat Jibril, malaikat yang paling dicintai oleh Allah, malaikat yang paling taat kepada Allah, punya 600 sayap, sayapnya kalau dikepakkan satu, ufuk dari timur ke barat tertutup. Dan punya berapa Bu? 600. Datangkan Jibril kepada Maryam, fatamatsala laha basyaran sawiyya. Ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam, enggak dengan 600 sayapnya, tapi Maryam didatangkan oleh Allah. Jibril didatangkan oleh Allah kepada Maryam, fatamatsala basyaran sawiyya. Dimisalkan wajah laki-laki yang tampan. Masya Allah. Kira-kira nek ana malaikat saya penematus nyamar dadi wong lanang. Pertanyaan Ustazah Eva, ganteng nopo ganteng banget? Nek menurut sekarang orang ganteng tuh kayak siapa? Kayak Lee Min Ho gitu Bu? Siapa Bu? Gantengnya luar biasa. Datang kepada Maryam. Maryam ini gadis Bu. Ibu kalau lihat orang ganteng gimana? Masya Allah. Para cokora bersyukur. Bane bojone nyong kang gantengnya kayak ada Ustadz Solih. Ya Allah, seandainya suamiku sesolih Ustadz itu. Nanti yang Ustadz juga bilang gini, seandainya istriku selembut jamaahku gitu. Jadi orang yang gak bersyukur. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika malaikat Jibril datang menyamar sebagai laki-laki, lihat ucapan Maryam. Ini diabadikan di dalam Quran. Qala innama u'idhu minka birrahmani in kunta taqiyya. Begitu malaikat Jibril menampakkan wajah laki-laki yang tampan, Maryam berkata, demi Allah aku berlindung kepada Allah kalau engkau adalah laki-laki yang suci. Jadi karakternya Maryam yang kuat, dia menjaga dari laki-laki asing, bahkan ketika melihat laki-laki asing yang sangat tampan, bukan alhamdulillah tapi apa? Na'udzubillahi min dzalik dikisah. Bayangkan. Jadi kalau mau jadi bidadari di dua negeri, yuk jaga malu kita. Jadi kalau lihat suami siapapun, sesoleh apapun, setampan apapun, selembut apapun, kalau dia bukan suami kita, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Saya berlindung dari laki-laki itu. Karena kalau ibu mengagumi laki-laki itu, ibu akan merendahkan suami ibu di rumah. Nyong bojone ora soleh kayak Pak Tai. Sekalipun ibu melihat laki-laki yang sangat romantis, kalau itu suaminya orang lain, ibu katakan na'udzubillahi min dzalik. Seromantis apapun dia bisa menjadi bahaya untuk kita. Kenapa? Karena kita akan mengatakan kepada suami kita, Pak, mbok sing romantis kayak Pak Kai. Ibu melihat seorang suami yang bantu istrinya nyapu, jemur baju, nganti nyetrika, nganti jangan, Masya Allah, jangan puji dia. Tetapi katakan na'udzubillah, kai udundok nyong orang kena kagum, sebab kalau saya kagum dengan dia, saya akan merendahkan suami saya di rumah. Kenapa kita sering merendahkan suami kita di rumah? Karena kita sering membandingkan suami kita dengan orang lain. Pakai pengertian banget, pakai romantis banget, pakai nek karo garwane, Masya Allah, apa-apa digawakna.
pasar pagi begelem bojone nyong ngono ya. Nah, tuh itu Maryam. Maka ibu jaga marwah kita di hadapan laki-laki. Dan Maryam dikatakan di dalam surat At-Tahrim ayatnya 13 sampai 15, Maryam dibahasakan dengan perempuan allati ahsanat farjaha. Ahsanat itu di dalam terjemahan artinya benteng. Bukan Maryam yang menjaga kesuciannya, tapi Maryam yang membentengi kesuciannya. Apa bedanya menjaga dan membentengi? Atau menutup aurat dan membentengi aurat? Bukankah sekarang banyak perempuan yang menutup aurat, tetapi kesuciannya tidak dibentengi? Oh, baik. Baik, nanti kita persingkat karena masjid akan digunakan untuk gladi bersih jam 2.30. Itu jamnya betul nggak? Jam itu betul ya? Ya, baik. Bismillah. Maryam bukan menutup aurat, tapi apa Bu? Apa bedanya menutup dengan membentengi? Banyak perempuan yang auratnya tertutup tapi kesuciannya tidak dibentengi. Pakai jilbab, kaos kaki pun dipakai, baju pun muslimah, tetapi kesuciannya tidak dibentengi. Yang dimaui kalau pengen jadi bidadari surga, bentengi aurat kita. Bukan ditutupi tok, tapi diapakan? Orang yang dibentengi dengan jilbabnya, dia akan menjaga kesucian telinganya. Orang yang dibentengi dengan kaos kakinya, dia akan menjaga kemana kakinya ia langkahkan. Orang yang dibentengi badannya dengan baju muslimah, dia akan membentengi badan saya hanya halal untuk suami saya, tidak untuk orang lain. Dan sekarang barangkali di luar sana banyak perempuan yang hanya menutup aurat tetapi tidak apa? Maka bentengi aurat kita. Itu Maria. Jadi gak hanya nutupi. Kalau yang nutupi itu banyak kayak gini, tapi nyolong. Maaf, di video-video yang viral itu kalau nyolong malah sengaja nggo kodong apa Bu? Gomon Bu. Ujare kodong gede iki nggo nelesep nang. Kenapa Bu? Kenapa? Karena beliau hanya menutup, tidak membentengi. Mestinya mustahil orang pakai jilbab kayak gini kok nyolong. Itu namanya tidak membentengi Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, itu karakter terkuat dari Maria. Sekarang Fatimah, apa karakter yang terkuat? Satu kisah saja, supaya tidak terlalu lama. Suatu hari Fatimah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadukan tangannya melepuh, kapalan sing nganti melocot, apa bahasa Indonesia ini melocot, lecet, perih apa enggak tentu. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, lihat tanganku. Karena Fatimah giling gandum sendiri, bekerja menimba air sendiri, semuanya ia kerjakan sendiri, tangannya lecet. Yang ngadu pada Rasulullah, wahai ayahku, boleh nggak kalau aku minta pembantu di rumah? Ini anaknya Nabi loh Bu. Kalau Nabi bukan Nabi, Masya Allah deke ya anaknya Nabi melas temen mereka si Ali gitu. Tapi enggak. Lalu ketika Fatimah tidur bersama Ali, Rasulullah masuk ke dalam kamarnya, lalu Rasulullah selonjor. Di dalam hadis diterangkan sampai dinginnya kaki Rasulullah terasa di badannya Aisyah. Berarti bahasa Wonosoboe wong telu kayak Fatimah. Berarti bahasa Wonosoboe wong telu pripun? Keruntelan teng jero kamar saking akrab. Lalu dikatakan kepada Fatimah, Fatimah, oh enggak aku kasih tahu yang lebih berharga dari pembantu itu. No, Bah. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebelum tidur. Itu lebih baik daripada kamu mendapatkan. Akhirnya Fatimah tidak pernah meminta budak lagi kepada Rasulullah SAW. Jadi karakter bidadari dua negeri itu bekerja keras, tidak ngeluhan. Orang senang ngeluh saya, tapi wong wadon saya. Boxing duwe rewang, boxing gari kongkon, nonton saya apa mboten Bu? Awaknya tinggo ya saya, ora tinggo ya. Digawa turu ya saya, digawa ngaji ya. Digawe guyon ya saya, digawe taat ya saya. Nggak ada perempuan nggak capek. Tapi karakternya Fatimah pekerja keras, nggak pernah ngeluh. Jadi hari ini kalau nyuci, nggak usah sok pahlawan. Kalau di rumah misalnya Ustaz Haifah bilang, anak saya 4, nggak ada rewang.
Nyuci saya sendiri, nyapu sendiri, seolah-olah ingin dikatakan, wah, Ustazah Eva mantap ya. Gak usah sok keren kalau kayak gitu. Emang perempuan kalau mau masuk surga ya begitu. Tapi ada kata-kata bijaksana yang suka meracuni perempuan. Perempuan yang hebat adalah perempuan yang mengerjakan apa-apa sendiri. Tapi laki-laki yang hebat adalah laki-laki yang tidak membiarkan itu terjadi. Terus ibu kirim kepada suami. Orang yang senang suka ngeposting kayak gitu-gitu tuh wong pengen dalam bojone kan apa betul? Itu tuh kata-katanya ngeracuni banget tuh. Perempuan yang hebat itu perempuan yang bisa mengerjakan apa-apa sendiri. Tapi laki-laki yang hebat tidak akan membiarkan itu. Yo ibu seneng, yes, kita cocok banget posting ke grup keluarga. Men bojone ngerasa, ibu, orang niatnya aja udah salah, nggak akan masuk nasihat itu kepada suamiku. Nggak akan masuk. Seperti suatu hari saya bicara sama suami saya nyetel video seru-seru. Kalau minta sesuatu jangan sama suami tapi minta sama Allah. Tapi di kuping suami. Lah kok dibalas sama suami saya langsung donga di kuping saya, ya Allah berikan hidayah pada istri saya ya Allah. Muka-muka istri saya senang masak aja tuku bae. Kenapa gak ikhlas niatnya sudah. Jadi kalau posting video apa suami yang baik itu tujuannya udah nggak ikhlas karena Allah, menasehatinya caranya salah, nggak masuk nasihat itu sama suaminya. Jadi siapa yang kapalan, insya Allah kita calon penghuni surga. Sing urung kapalan, ayo kono, kita ngayu ki berkapalan ora ge. Kapalan apa mboten? Jadi kapal tuh perlu dibanggakan. Assalamualaikum nyong kapalan, insya Allah kayak Fatimah besok melbu terakhir. 5 menit lagi kita akhir. Asia, istrinya siapa? Saya akan berbicara tentang bisikan seorang istri kepada suami. Ibu sudah tahu ceritanya, Firaun ngaku Tuhan, bunuh anak bayi laki-laki, bahkan dia menyiksa istrinya sendiri dan seterusnya, menggoreng masih toh anaknya, bayinya, suaminya, semuanya disiksa oleh Firaun. Nabi yang paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran adalah Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa berhadapan langsung dengan Fir'aun. Dan siapa Fir'aun? Satu-satunya orang di muka bumi yang ngaku Tuhan. Maka kemudian apa yang dikatakan Asia? Berdoa. Ceritanya bukan ini. Ketika Asia berkata, ketika bayinya Musa dihanyutkan, Pak polisi sebentar 5 menit lagi deh. Nah siap, Masya Allah. Ketika bayi Musa dihanyutkan oleh ibunya di sungai apa bu? Nih. Kemudian di dalam cerita-cerita terus anak keranjang Kelly 6 kali ujuk-ujuk ketemu karo Asia. Dibuka isinya apa bu? Bayi. Tadi Fir'aun membunuh bayi, membangun piramid dengan mengorbankan jutaan manusia dia bunuh. Dia sistemnya kerja rodi, perbudakan. Berarti dia galak atau galak banget? Bengis atau bengis banget? Nah, wakal atau nakal banget? Dugal apa dubugal banget? Sekarang, begitu Maria Asia dapat bayi, dia berkata kepada suaminya, yang, please, jangan dibunuh ya bayi ini. Kira-kira kalau orang bengis jawab perkataan kayak gitu gimana jawabnya? Tidak, enak saja. Selama ini saya membuat kebijakan untuk membunuh semua bayi. Hari ini kamu minta bayi ini diselamatkan? Tentu saja aku tidak akan mengabulkannya. Mungkin begitu ya Bu? Tidak bisa. Tapi apa kata Fir'aun? Fir'aun dulu nggak hatinya? Dulu nggak? Dulu kan? Bayi itu dibunuh enggak? Sekarang itulah keajaiban bisikan seorang istri kepada suami. Perempuan kepada suami. Kalau suaminya semakin soleh, ngomong sama apa? Hati orang laki-laki kayak Fir'aun aja ditembus sama Allah. Dan bunuh. Dan suami kita nggak Fir'aun kok. Maka kalau ibu baik, akhlaknya bagus, ibu jadi perempuan yang soleh. Kalau ibu berbisik kepada Allah, tolong perbaiki suami saya, insya Allah diperbaiki oleh Allah. Jadi hati-hati. Jangan bilang, ya Allah bojone nyong lah angel banget. Itu bisikan istri yang salah. Bojone nyong galak banget, bojone nyong atos banget, bojone nyong rewel banget. Sing rewel ragul anaknya karo anak sing paling bareng-bareng. Hati-hati. Karena hatinya Fir'aun saja tertembus oleh kata-kata istrinya. Karena istrinya. Pertanyaan terakhir setelah ini kita tutup. Kira-kira Asia itu kalau di rumah nurut nopo ngeyelan? Nek ngeyelan nembe nembung kados niku Firman ngabulaken mboten? Masih
Ini bojo kadek ngajak. Kira-kira Asia di rumah taat atau bangkang? Wajahnya menyenangkan atau menggelisahkan? Ucapannya lembut atau kasar? Nadanya rendah atau tinggi? Tuh, gak mungkin kalau Asia itu di rumah tidak nurut, dia minta please jangan dibunuh ya ayang Fir'aun. Kata Fir'aun, tidak. Tapi karena dia baik, nurut, maka bisikannya itu dikabulkan oleh suami. Maka yang terakhir, karakter terkuat dari seorang Asia, seburuk apapun suaminya, dia tetap berlaku baik di rumahnya. Maka biarkan Allah memainkan hati suaminya, biarkan Allah yang memberikan petunjuk kepada suaminya. Rampung. Khadijah tadi apa karakternya? Melihat wajahnya menenangkan, ucapannya menenangkan, dan dia adalah istri yang solusi. Nomor 2, Maryam apa? Membentengi marwah dan kesucian. Fatimah, sing deleng-eleng ampun kapal. Tidak ngeluan, bekerja keras. Kemudian yang terakhir Asia apa? Apapun keadaan suami, kalau kita menjadi perempuan yang taat di rumah, insya Allah yang akan nembus hati suami kita siapa? Allah. Kita bisik-bisik aja sama Allah. Ya Allah, suami saya rotok galak, ya Allah lembutkan. Ya Allah, suami saya rotok ngati-hati alias pelit. Bahasa lainnya hati-hati. Tolong lomokan. Suami saya galak, jangan pakai galak. Ya Allah, suami saya itu terlalu tegas, ya Allah. Tolong lembutkan gitu. Jadi pelit bahasa lainnya apa, Bu? Hati-hati. Galak, tegas. Kalau cerewet, pandai diskusi. Wah, saya punya teman Mbak Kai ke masalah pol pintere diskusi. Aslinya Kak Muni Mbak Kai cereges cerewet ya, nggak ada itu di benua Antartika. Demikian, semoga dengan duduk di majelis taklim ini kita dapat ilmu, utamanya untuk bicara dan yang mendengarkan. Semoga kita semuanya menjadi bidadari di dua negeri, di dunia untuk suami kita, di akhirat kembali kepada suami kita. Dari akan sugeng kundur, astagfirullahaladzim. Semoga majelis ini menjadi majelis yang manfaat untuk umat, yang akan menjadi kendaraan kita semuanya untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dikaruniakan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang punya tanggungan lunaskan ya Allah, yang punya penyakit angkat penyakitnya ya Allah, yang sedang menunggu jodoh datangkan ya Allah, yang sedang menunggu keturunan yang soleh-solehah berikanlah ya Allah, yang sedang sempit hatinya lapangkanlah ya Allah, yang sedang punya masalah berikanlah solusi. Semoga masuk ke masjid ini kita dengan kesempitan, keluar dengan diberi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.